Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pengajian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah pada malam iko awak bisa hadir. Kalau nengok cuaca sako, kolom-kolom nak datang orang-orangnya. Pukul kami, alhamdulillah. Mudah-mudahan jemaah yang hadir malam ko diberikan nikmat sehat selalu oleh Allah, amin. Dimudahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ko awak mengaji disiarkan melalui TV, melalui channel Buya Kami Official. Buya Kami nama. Jadi siapa nak mengikutinya, tak tekan bahan ceramah Buya Rob, boleh ditengok nanti di YouTube atau di TikTok. Ada yang ceramah langsung hari Senin dan Kamis jam 5.45. Jadi 1 jam kurang lebih atau 45 menit lah paling apa. Itu hari Senin dan Kamis. Dan itu sudah banyak yang mengikutinya. Lebih 2.000 yang menontonnya. Dan saya berbahagia banyak pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Yang paling membahagiakan saya lagi adalah selalu mendoakan saya. Sehat Buya, sehat selalu. Setiap orang menggabung sehat Buya, sehat selalu. Itu bahagia rasanya saya. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini saya menyampaikan mutiara ilmu dari seorang ulama sufi namanya Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi ini mengatakan ada 5 amalan yang dikerjakan menghasilkan 5 pula yang terbaik. Jadi 5. Apa kaji ke 5 tadi itu soji 5. Tak balak 5 lah. Kecil balak 5. Apa yang 5 itu? Pakai nak dibawa pulang. Yang pertama adalah barakah rezeki, kata beliau, dapat dicapai melalui rutin salat duha. Lah ya. Barakat dapat rezeki dapat dicapai melalui rajin melaksanakan salat duha. Bapak Ibu perlu tahu ada duha, ada namanya salat sunat suruk. Apa bedanya Bu ya? Salat sunat suruk dengan salat sunat duha. Kalau salat sunat suruk itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tapi di masjid awak kojong, ya, tak boleh awak pergi ke mana-mana dah. Sudah semayang subuh tu duduk wak, mengaji, berzikir, baca doa. Kalau ada taklim kuliah subuh, ikuti sampai selesai. Dah masuk waktu suruknya baru salat sunat suruk 2 rakaat.
dapat pahala sama dengan haji dan umrah. Kalau jenis itu tak perlu kami pergi Makkah aja deh bu ya, nak jenis itu maksud itu dah. Perlu tu kami pergi Makkah aja sama banyak haji dan umrah banyak, nak jenis itu. Begitulah pahalanya. Kemarin dalam saya live streaming itu ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya perempuan ini mengerjakan sholat suruhnya di rumah Pak Ustadz? Nah, dia bertanya begitu. Saya jawab, bisa dilaksanakan di rumah kalau terjadi darurat. Seperti COVID kemarin. Kita kan tidak bisa ke masjid. Ada namanya bencana tadi kan? Itu boleh dilaksanakan di rumah. Selama tidak ada darurat yang seperti itu, tetap dilaksanakan di masjid. Jadi awak melaksanakan sholat duha kok kadang ada orang mengojong tu ndak tahu dah. Angin-anginan. Seminggu sholat duha, 3 minggu indah. Itu ya. Kalau dibuat pertanyaan sebelah laki-laki dulu. Apakah Bapak rutin melaksanakan sholat sunat duha? A. Sering. B. Kadang-kadang. C. Tidak pernah. Boleh kok? C. A. Iya ya. Kalau dia A mantap loh. Assalamualaikum lah. Boleh kok A mah? C. La ilaha illallah. Apas. Apa doh? A le. A plus le. Kalau Bapak Allah salat sunat duha. Banyak juga yang bertanya, apa ayat yang baca salat sunat duha dulu ya? Yang paling baik adalah wasamsi waduhaha, kawannya waduha. Kalau ndak itu kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad. Ndak ada apa dari cincin dulu ya. Ndak ada apa dari cincin sapi dulu apa jah? Apa lah. Inna ataina jadi jua. Wal asri jadi jua. Ya. Jadi 2 rakaat tapi ampe dah mama lah doh. Tak dapat ampe dah buya. Asibuk buya, dah makajo, dah pe motong, dan pe panen, dan pe mapung ikan. Banyak alasan. Kapan waktu berakhirnya salat duha itu? Ada yang berpendapat 15 menit sebelum salat zuhur. Tapi agak lebih berisiko. Lebih baik Bapak Ibu kerjakan 1 jam sebelum salat zuhur. Ya, sebelum salat zuhur, 1 jam sebelum salat zuhur bisa Bapak mengerjakan salat sunat duha itu. Ya. Anca agak-agak panik kata Ali kata. Agak-agak lapane kata. Tuh. Jadi kalau suruh tadi menuntut kita duduk berfokus awak mengojong salat tu. Jadi kalau betul-betul awak melaksanakan salat sunat duha dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah baik rezeki barakat. Berkah rezekinya. Apa maksud berkah rezeki dulu ya? Pertama, jiwa merasa tenang. Ya, ada orang banyak piti tapi berbantah panjang aja. Itu dah laki dah. Nawa motor, nawa arato banyak. Berbantah tori je rumah tangga. Dah berakat laki. Piti banyak. Kali ndak berakat macam tu. Nya berakat tu ziyadatul khair. Tambah kebaikannya. Jadi jiwanya tenang, hatinya dekat dengan Allah. Tambah doke ke masjid, tambah rajin beribadah. Dapat rezekinya bertambah doke Allah Taala. Tapi kalau tambah jauhnya, anak berakat rezeki tu.
Ya. Boleh bertanya ya. Boleh bertanya. Ini lewat kalau boleh bertanya. Kemudian tanda barakah rezeki cako yang kedua adalah dapat berguna untuk orang banyak. Nah ini seorang je menikmati dah. Ya. Boleh kau main nabang pisang sama dia kau bunuh ha. Bawa kesetan dulu kau main tinggal tandan dia awak. Kau nak ada babai kan. Oh ke pasal. Itu dia. Maka orang saya suruh rezeki tu pak. Ini tak berserakah orang untuk banyak deh. Banyak dah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Itu untuk awak seorang aja jangan. Tak berkat nama rezeki tu. Maka kalau orang awak saudara-saudara dari Jawa tak kan mau berkatnya kan. Mau berkatnya dapat dibawa balik. Mau balik anak bini makan sedekah cakap. Maka tanda rezeki awak barakat dapat orang lain nyoto di rezeki awak tu. Kenapa aja? Kalau tu makan awak kami semua banyak. Nak kebangi yang tu dah, nak kebangi. Apa nak pisang atau nak buahan lainnya. Maka tanda barakat rezeki adalah dapat bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, orang yang barakat rezeki itu senang hati bersedekah dan berzakat. Tak dicaya alasan dah untuk hendak dah. Gemar dia bersedekah, gemar dia berzakat itu. Jadi kita melaksanakan salat tadi itu apa manfaat ke awak? Barakah rezeki. Apa tanda barakah rezeki? Acan jakor kita nomor 3. Yang keempat tanda rezeki barakah adalah keluarganya harmonis. Kan tu sama harmonisnya. Harmonis tu bahasa Indonesia, bahasa awak adem. Adem. Bahasa Jawa adem dulu. Apa bang? Menyelera. Wah. Menyelera. Matanggonya sakinah mawaddah warahmah. Aduh yang nempon yang ayam adik pengiana. Kemanu ju diondong piti dapik ju deh. Iya. Kemanu ju diondong abi piti lu. Deh. Ini tu tisau kaji dulu. Kalau ayah nang kayo anaknya deh. Dia aja. Tapi kalau anak nang kaya ayah juga maknya dia apa? Jadi pembantu. Dibuat dia renovasi sama mak jaya kan. Itu dia. Di banyak orang yang stres tidak mikir punya anak apa. Tu ndak berakat rezeki. Biarlah ketek dapat rezeki mak tapi harmonis rumah tangga awak. Anak amu ke masjid, anak patuh ke orang ge. Bini macam tu pula. Hormat ke laki. Laki pun sayang ke bini. Itu dia bahagia tadi tu. Berakat nang sana tu bagaki nang. Ikut tak? Panjang aja berbantai. Aduh kamu tanya kalau kau ngaji. Buya. Tetanggar lu ya. Berbantah panjang aja buya. Tak terganggu ke milik buya. Le boleh dah napuk umar buya. Tak boleh macam itu. Seperti orang tu dah. Kalau boleh orang itu nyotol seturun aja. Paling hanya bisa ambil nasihat. Benar atau umarunya. Panjang aja pun bantahnya. Jadi biarlah piti banyak asalnya nyaman. Teman ya. Itu tidak kan? Biarlah piti banyak asal nyaman. Daripada nak nawu piti tak nyaman.
Tu kalau orang tengok di Pulau Bali ke berok rezekinya rajin duha cak makan. Kalau nengok wajah bahagia. Tidak ada wajah-wajah bermasalah cendol. Ya. Jadi orang yang rajin duha dapat keberkahan rezeki. Apa tanda itu tadi? Keluarganya harmonis. Yang kelima, orang yang barokah rezeki itu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya dan bersyukur. Kok tidak jadi masalah awak kok? Tidak cukup-cukup ira. Panjang aja kekurangannya. Itu kira dah barokahnya turun. Dulu lawak sampai dulu Bapak sekalian. Kalau kita mencari yang belum ada, bahagia tidak akan kita capai dengan mencari yang belum ada. Tetapi bahagia akan kita capai bila mensyukuri yang telah ada. Nah, masuk enggak Pumo? Ke status. Bahagia tidak akan tercapai kalau masih nak ketek lay, nak akan bahagia. Bahagia akan dicapai bila mensyukuri yang telah ada. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku kata Allah, aku tambah nikmat itu. Syukurlah. Kalau nak pandai mensyukuri nikmat tu dia dicabut dari Allah Taala du nikmat ya Allah. Lah sudah cik roh. Lah ada nak bertanya. Halo leh. Ya so lagi bertanya di sini ya. Bismillah. Ya silakan. Oh begitu. Salat sunat itu bang boleh abang kerjakan di rumah. Sunat dulu aku di rumah. Nah wajib hukum wajib. Ya. Boleh di masjid, boleh di rumah. Tanya cilik ya, berjamaah. Kau tak seseorang. Itu lagi kan nyampe pertanyaan lu. Kalau untuk pendidikan, aceh rumah sekolah kan ada berjamaah. Itu untuk mendidik, boleh berjamaah. Tapi idealnya salat seperti itu adalah sendiri-sendiri. Kojonglah. Iku pengota bisa juga pak salat duha tu di toko awak kan ada tempat kita salat duha. Di mana jula awak berada, silakan jangan pernah jangan pernah kosong daripada salat duha. Itulah ada pertanyaan sebelah laki-laki. Sebelah pedusi lah. Ya nanti yang keduanya dijawab ya. Ini sampai kedua. Aduh, selesai dulu. Sabar dulu ya. Kita selesaikan. Terus sampai ke situ dulu. Kaji dulu. Duhanya. Jadi kalau lay bekojong duha tu, lelot ciur ngajong duha ke buya tapi ni lu juga ke bangki zaki nggo ro ya. Ceneko jo bau. Ada yang nak beres itu. Mungkin dari wuduknya yang belum selesai, mungkin caranya yang cepat-cepat. Itu dievaluasi lagi. Bukan Allah Ta'alanya yang salah. Perangkat kita dengan Allah tu bermasalah. Ya. Jadi kita akan memperoleh rezeki barakah kalau rajin salat duha. Nak ayi pancuran tabi, nak ulam pucuk menjulai, daun hijau tampuk berata, rezeki murah. Itu tu berakar. Ulama dia. Nana apa berakar ya? Nak ayi pancuran tabi, nak ulam pucuk menjulai, daun hijau tampuk berata, rezeki murah. Itu dia berakar. Apa ditanam apa macet? Tanam gata pilihkan dia.
Buat keramba anyui. Tak rakar dah. Mengadagang api berhutang bang bangkrut. Nak rakar dah. Nak rakar dah. Itu ya. Maka kalau nak menonton tu kira rakar nak jago tu tandom ah. Apa ni buat dan bangki si jora. Ada orang bertanya kalau dia turu. Apa aja edit dulu ke nak bangki ke ya. Dua orang buatnya. Nampak nak buat dia ni. Begitu tuang macam tu. Amak sana apa yang tu, amaknya yang babak tiga orang tuangnya, kurang jonya. Asal doang kan aja dah. Ya, jadi kita rajinlah melaksanakan solat duha. Lanjut ya. Yang kedua, amalan yang kedua, orang yang rajin tahajud, dia kuburannya akan terang. Kuburannya bercahaya. Dalam kubur nanti ada lampu penerangnya katanya. Yaitu dengan rutin melaksanakan salat tahajud. Kan mana-mana je banyak enggak. Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam hendaklah kamu tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau rajin kalian tahajud kata Allah dan angkat derajat hidup kalian, karir kalian akan meningkat, makom terpuji. Gan orang dia awak berwibawa. Jadi orang yang rajin tahajud itu pertama Allah angkat derajat hidupnya. Yang kedua Allah bimbing hidupnya kepada yang baik. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Itu terjemah bebasnya itu Pak. Bimbing. Patik salah awak buat ndak jadi salah leh. Kecene ko caranya Allah Taala. Ati digerakkan Allah Taala. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Allah selesai masalah awak. Banyak awak kena masalah kah? Ada masalah anak, ada masalah utang, ada masalah tetangga. Dengan rutin tahajud Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah berikan pertolongan secara langsung. Ada yang nak maniayu awak, ada yang nak buuk ke awak. Allah jauhkan itu. Allah singkirkan orang yang berniat-niat buruk kepada kita. Oh bangale, ala buruk ni ke awak. Allah selamatkan kita. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi itu dia. Maka mulia untuk menengok ahli surga kata Rasulullah, tengoklah di dunia apakah dia rajin tahajud atau tidak. Kalau dia rajin tahajud, itulah tandanya penduduk surga. Jadi pertanyaan saudara kita tadi, apakah sendiri atau berjamaah? Sendiri saja. Sendiri saja. Sorang-sorang. Ya, sorang-sorang. Karena itu salat sunat. Kecuali yang dikerjakan berjamaah itu seperti salat sunat tarawih di bulan puasa Ramadan, dan juga salat sunat Idul Fitri, salat sunat Idul Adha, dan salat sunat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Itu. Setelah itu kita salat sendiri-sendiri. Ada orang melaksanakan berjamaah ya untuk mendidik, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Jadi kita rutin tahajud. Apa bedanya tahajud dengan qiyamul lail? Tahajud itu sebenarnya
bagian daripada qiyamul lail. Cuma saja tahajud itu lolok awak dulu. Lelap kita dulu. Apa beza lelap dengan lolok? Apa beda lelap dengan lolok? Itu juga kan? Lolok-lolok ayam. Itu lelapnya dah. Jadi orang bertanya, kalau tahajud dulu lolok dulu mak. Pia mak kone, apa kone bekojo. Ndak kan cendokan jago kok ada semayang malam lah mak kalimah. Semayang sunat istihara, salat sunat hajat kah namanya, salat sunat taubat kah namanya, ditutup dengan salat sunat witir. Witir akan lelap. Witir akan lolok apa-apa. Tapi nanti kalau mau tahajud lagi ndak witir lagi. Nah, jadi kita melaksanakan salat sunat tahajud lolok dulu. Yang bapus paling ancar buya, jago jam 3:30. Jago jam 3:30 lupa. Bok mandi kalimah. Bok mandi itu mandi malam itu, mandi menjelang subuh itu terapi sehat. Tapi sudah maghrib dah elok dah. Tapi kalau sudah lewat jam 12 ke atas, coba tanya kepada ahli kesehatan. Mandi itu terapi kesehatan. Mandi malam atau mandi subuh itu bagus sekali. Tak tolong dulu ya, sojo. Mandi pula awak. Angin air kalau mau orang kayu, ada apa nomor mak? Apa nomor nanya-nanya itu? Sower. Kalau kita tidak sanggup, dijerangkan airnya. Tentu dapat dijerangkan ya. Nah, dijerangkan air itu. Jok, oh bang. Dimasak. Dijerangkan dulu lah, bunyi deh kan. Dimasak air itu. Ndak kemasak bono langi campur aja jadi jakoro. Ya yangi langsung di timung ke badan mengelakak sadar. Tapi cik lele ya. Kalau ndak siap badan amak tu untuk mandi tu jadi pasung je ndak. Kau gara-gara punya topi kau nyinya. Nggak ada mau kali dia. Kau gara-gara punya topi tu nyuruh kau. Suruh mandi malam dia petang. Suruh dia mandi 3 kau mandi nah. Kau dah mau kali wah. Ini salah telmu lah makaji kalau ndak sesuai badan tu jempuit lena. Saya sekarang hampir 99,9% saya tetap mandi jam 3:30 itu. Ya. Nah, jadi itu rahasianya. Itu rahasia sehat Rasulullah juga itu. Rahasia sehat Rasulullah juga itu. Di siapa nan mandi subuh cakap, subuh tahajud tu pertama terapi sehat, yang kedua terhindar daripada penyakit berat. Insya Allah terhindar dari penyakit berat. Nah, yang ketiga terhindar dari gangguan sihir orang lain pada kita. Jadi rutinlah melaksanakan salat sunat tahajud. Lebar buatnya kadang-kadang atau sering? Sering. Seorang itu seringnya. Lah, ada pertanyaan lah? Ada pertanyaan? Lanjut. Itu nih, tuturnya bahasa sungkaji lo. Nak jangan ngerati le je nih turun nak pandai cara le. Iya. Ayat yang dibaca dalam tahajud itu sebenarnya bebas. Tapi kalau bisa yang menyangkut masalah tahajud itu sendiri dalam surah yang saya baca tadi bagus. Aqimis salata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh kita baca ayat-ayat lain jadi hafalan jadinya. Baca Al-Waqi'ah juga boleh. Dia tidak bisa ayat-ayat yang panjang-panjang bu ya. Qul huwallahu bu ya. Qul huwallahu rakaat pertama, qul huwallahu juga rakaat kedua. Boleh. Malulah kalau Ta'ala kalau saya sumu qul huwallahu je lah. Tidak payah malaikat mencatat sama dengan di atasnya. Cakap qul huwallahu kan qul huwallahu je lah. Lah sekian tahun awak tapi ada sebenarnya bisa ditengok Quran kecil sedang salat itu, salat sunat itu. Boleh. Tapi kalau pakai HP dimatikan dulu, jangan perlu engkau. Halo, jangan sembahyang kau aja. Ya boleh kalau salat sunat menengok mushaf itu ya, yang kecil itu boleh. Tapi jangan banyak gerak. Bayar itu dulu. Bayar. Untuk mengapakan hafalan kita itu. Di sederhana aja lah. Dapat Wadduha, dapat Alam Nasra, atau ayat-ayat yang surat 30 itu aja lah. Lanjut ya. Aduh bertanya oleh kalian. Lanjut ya. Yang ketiga lagi. Amalan yang ketiga, lancar pertanyaan, lancar menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur nanti dengan melaksanakan membaca ayat suci Al-Quran secara rutin. Iko masalah pertanyaan mungkar dan nakir kuadu dua persi ke Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin berdebat dengan Bapak Ibu. Kalau orang Muhammadiyah, kalau kita Muhammadiyah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu dilaksanakan melalui doa. Setelah kuburan itu datar, maka sang ulama, sang ustadz membaca doa. Apa doanya? Ibu tahu doanya? Allahumma sabbithu bil qaulis sabit. Intinya itu, ya Allah tetapkan si anu itu nanti menjawab pertanyaan itu. Jadi pada intinya sama-sama yakin akan ada pertanyaan malaikat. Itu keimanan itu, tidak bisa dileguikan itu. Nah, tapi kalau orang apa, enggak jadi tura. Badiwi, buan cakap. Apa namanya itu? Apa namanya? Talqin. Talqin. Itu berbeda pendapat lagi. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang mati itu. Coba tanya, baca apanya? Kalimatnya itu. Ajarilah orang mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nama si anu, kalau datang malaikat nanti menjawab pertanyaannya, bertanya ini, siapa Tuhan engkau? Jawab ini. Siapa imam engkau? Jawab ini. Kalau mulai yang berbeda pendapat kalau. Sedangkan di dunia aja lah diajar lalu malunya. Apalagi dia mati. Itulah cerita lagi tuh. Kita tidak ingin berdebat dengan persoalan itu. Yang penting pertanyaan malaikat ada, azab kubur ada. Itu kan dibuat doa min azabil qabri Rasulullah ketika tahiyat terakhir sudah. Ya, di nak beliau lancar menjawab. Rajin-rajin lah ngaji. Khatam Quran tiari. Wah, ya tiru ya. Ndak tolong dulu ya tiari bisu ndak tolong. Bacalah surat-surat pilihan, ya. Boleh dari alif lam mim. Akak yang ngaji pertama ni akak tu apa nama? Karani ya, Karani pandai ngaji ya.
Baca Al-Quran tuh hafal. Ada orang yang hafal dia, ada yang dia hafal tapi nggak bisa baca. Ya, Yasin hafal deh, tapi ngaji dah anda ya. Hafal aja deh ya, nggak apa-apa, dapat pahala itu. Malam hari awak kalau baca itu surah Al-Mulk, nak tawang kubur, ya, nah lancar itu. Dibaca surah Al-Waqi'ah. Apanya? Iyalah nak terang orang. Apanya? Iya, Komel ngaji sekali lagi. Betul. Cakor apa nak nyu ya kau? Terlambat. Iyalah. Isu didoakan akak Roni kau ya. Supaya lancar. Jadi uang nendok ke Quran kumulia itu sekalian. Ya, uang yang doke bersahabat dengan Al-Quran itu mulia hidupnya. Di dunia mulia, di alam kubur sudah jelas mulia. Quran pun nawur mal. Ngaji ndak benar. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kau nak lena ngomong ngaji mal. Ngelagu je. Bunyi kemelati deh dunia ko deh speaker lagu ngaji tak pernah sekali juga. Tu tidak butuh hati ko nak ngaji nama dangan dah. Isi jiwa wako dengan ayat suci Al-Quran itu. Apalagi Al-Quran itu dibaca dengan bacaan yang menyenangkan hati kita. Makanya adik daripada Umar bin Khattab membaca ayat Al-Quran, ya, setelah dia membaca Al-Quran itu ditamparnya adiknya sampai berdarah. Baulah datang hidayah. Apun kau baca tadi dulu. Ni pokok ndak bisa abang loda. Abang loda ndak berhak pemegang lah. Pailainya kuma Nabi Muhammad dulu. Mana Muhammad? Iko sahabat-sahabat kau lagi isau ko? Muhammad enggak awal ko, Umar ko mai. Ada apa Umar? Panggil Rasulullah itu. Hari ini saya mengucap 2 kalimat syahadat. Oi, mau berdayo leh. Berdayo lah umat Islam. Umar sadar dan masuk Islam. Ada lo sampai bang? Ada lo. Sudah lo. Ini panjang kajian kan dulu itu panjang kaji itu kan. Untuk mengurai itu memang panjang kajiannya. Ada apa ya? Jadi akhirnya Umar bin Khattab itu masuk Islam karena mendengarkan ayat suci Al-Quran. Jadi kalau ada apa-apa risau-risau ke kiri buang ngaji lah. Buang ngaji. Al-Quran itu sifaul lima fis sudur, obat bagi hati. Lihat dulu ya. Yang keempat lagi, lancar melewati sirat. Amalannya adalah sedekah dan puasa. Bapun lalu suruh titian sirat seperti alui nampak dengan lo. Kalau orang yang rajin puasa dan sedekah cendol jabatan godang lewat lah. Dak le teman yang kenyangku je lah. Dak risau lah. Banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyak puasa Senin Kamis. Orang yang rajin puasa, orang yang rajin sedekah, besok seperti jembatan besar. Dak le tersangkut lah. Tapi kalau orang nak pernah bersedekah, orang kiki sampili koyong kedekut dari dunia lah tertanda.
Aduh, ni boleh balik ke kada koi. Lai. La ilaha illallah. Di dunia je contoh lewat sir jangan tersirat le. Di dunia contoh. Sabila taala tu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang bakhil, kiki, Allah berikan kehidupan yang sempit. Ini kiki terus ni apa? Ya. Jangan kiki. Tiari bantulah saudara-saudara awak yang payah dibantu. Terakhir yang kelima. Yang kelima yang terakhir. Yang kelima adalah perlindungan aras Allah dapat dicapai melalui banyak berzikir di kala sendirian. Di kala kita butuh payung, di kala kita ingin perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti, kita butuh payung besar. Perbanyaklah berzikir di kala sendirian. Berzikir di kala sendirian, mengonang dosa nan awak kajong. Manangi awak dosa banyak nan awak kajong. Ni ada juga nangi, tapi nangi nasib inyo ni konang le. Tak nangi salah dah. Pola dah cene kawan nasib ni kajong. Nangi tengah malam tu. Tak nangi ni tu dah. Nangi mengonang dosa. Awak kalau bergelimang dosa. Ya. Jadi kita banyaklah berzikir. Ala bizikrillahi wa tasma'innul qulub. Hanya dengan banyak berzikir kepada Allah, jiwamu tenang. Apa-apa zikir yang kau baca buya sudah banyak saya ajarkan. Af'aluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lada najin dulu kak. Lada najin dulu kak. Alalun. Kita kanang kan. Kau zikri kok ancak ke mak. Baca 7 kali pagi, 7 kali sore ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu artinya Allah cukupkan. Tak ada lain dia. Hasbiyallahu alaihi tawakkaltu. Kepada engkau dan keserahkan kau ya Allah. Ya. Jadi segala hidup aku kalau Ta'ala nyara sodo. Allah bayarkan segala hutang kita. Allah selesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Allah tolong kita. Bacalah zikir ini 7 kali pagi, 7 kali sore. Saya ulangi lagi. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Payah mak mapal, buka surah At-Taubah 129. Yang rumah apa? Surah At-Taubah ayat 129. Ini potongannya saja. Kalau sebaiknya Bapak Ibu baca melalui ayat salat. Kalau dibaca melalui ayat salat, mulainya laqad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Payah mak maca, payah mengenang, buka surah At-Taubah ayat 129 atau ayat terakhir. Alar ya. Mari kita doa dulu. Saya doakan Bapak Ibu sehat semuanya. Saya doakan Bapak Ibu semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis.
Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan yang hamba-Mu yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami jemaah masjid Nurul Falah Pulau Bale ini ya Allah, sehatkan jemaah kami ini semuanya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, kayakan mereka ya Allah untuk taat kepada Engkau ya Allah. Sehatkan mereka selalu, tanamkan ketenangan jiwa kepada mereka ya Allah, lindungi mereka daripada segala musibah yang bisa terjadi ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.